Persamaan yang ketiga yaitu proses pengendalian manajemen. Termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama di kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen itu sendiri, yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Selanjutnya, yaitu pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama. Misalnya, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, dan penyedia energi, dan sebagainya, berbagai elemen yang ada. Yang terakhir yaitu kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. Selanjutnya, tujuan akuntansi sektor publik. American Accounting Association tahun 1970 dalam June tahun 1993 menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada agak besar sedikit suaranya. Tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk yang pertama memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terikat dengan akun. Kok mondek? Lanjut. Halo, Assalamualaikum Pak De. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengolah secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Alat informasi bagi publik. Yang kedua, bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategis, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja. Yang ketiga, informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Yang keempat, informasi akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek, atau aktivitas serta kelayakan baik secara ekonomis maupun teknis. Yang kelima, dengan informasi akuntansi, pemerintah dapat menentukan biaya pelayanan atau cost of service yang diberikan kepada publik, menetapkan biaya standar dan harga yang akan dibebankan kepada publik atas suatu pelayanan atau charging for service. Yang keenam, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi. Selanjutnya, informasi akuntansi juga diperlukan pemerintah untuk melakukan pengukuran kinerja, terutama untuk menentukan indikator kinerja atau performance indikator sebagai jasa penilaian kinerja. Yang terakhir, pada tahap terakhir dari proses pengendalian manajemen, akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan laporan keuangan sektor publik berupa laporan surplus atau defisit pada pemerintahan, laporan laba rugi, dan aliran kas pada BUMN atau BUMD, laporan pelaksanaan anggaran, laporan alokasi sumber dana, dan neraca. Perkembangan akuntansi sektor publik. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan. Istilah sektor publik mulai dipakai pertama kali pada tahun 1952. Pada waktu itu, sektor publik sering dikaitkan sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro yang terkait dengan pembangunan dan lembaga pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 1970-an, adanya kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal menunjukkan kesan ingin mempertanyakan kembali peran sektor publik dalam pembangunan. Sektor publik dianggap lebih rendah kedudukannya dibandingkan dengan sektor publik swasta dan bahkan dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial itu sendiri, dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan dan inefisiensi ekonomi.
Baru pada tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara-negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan yang ada. Berbagai perubahan dilakukan misalnya dengan mengadopsi pendekatan New Public Management atau NPM dan Keynesian government di banyak negara, terutama negara Anglo-Saxon. Dengan adanya perubahan pada sektor publik tersebut, terjadi pula perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Sebagai contoh adalah terjadinya perubahan sistem akuntansi dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis accrual. Perubahan akuntansi dari berbasis kas menjadi accrual merupakan bagian penting dari proses reformasi sektor publik di negara-negara Anglo-Saxon. Pemerintah New Zealand yang dianggap paling maju dan sukses dalam menerapkan akuntansi berbasis accrual telah menjadi sistem akuntansi tersebut sejak tahun 1991 yang kemudian diikuti oleh Jepang, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya. Meskipun di Italia sistem tersebut kurang efektif dan kurang sukses, tujuan memperkenalkan sistem akuntansi accrual adalah untuk membantu meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi dan efektivitas sektor publik. Selanjutnya adalah akuntansi sektor publik dan good governance. Pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance yang sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Next. Dina. Good governance menurut World Bank memberikan definisi governance sebagai the way state power is used in managing economic and social resource for development of society. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Good governance menurut United Nations Development Program atau UNDP. Sementara itu, United Nations Development Program mendefinisikan governance sebagai the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels. Lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Komponen good governance. Yang pertama adalah political governance, yang mengacu pada proses pembuatan kebijakan. Yang kedua merupakan economic governance, yang mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Yang ketiga, administrative governance, yang mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Karakteristik good governance menurut UNDP, yang pertama adalah participation, yang kedua rule of law, yang ketiga transparency, yang keempat responsiveness, yang kelima consensus orientation, yang keenam equity, yang ketujuh efficiency and effectiveness, yang kedelapan accountability, dan yang kesembilan strategic vision. Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi, antara lain, satu, reformasi sistem penganggaran. Yang kedua, reformasi sistem akuntansi. Yang ketiga, reformasi sistem pemeriksaan. Yang keempat, reformasi sistem manajemen keuangan daerah. Akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan,
dan mengungkapkan skala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah atau prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jenis akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu satu, akuntabilitas vertikal atau vertical accountability. Yang kedua, akuntabilitas horizontal atau horizontal accountability. Pertanggungjawaban vertikal atau vertical accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas, kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Selanjutnya, pertanggungjawaban horizontal atau horizontal accountability adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dimensi akuntabilitas publik. Menurut Elwood 1993, yang pertama akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, yang kedua akuntabilitas proses, yang ketiga akuntabilitas program, yang keempat akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, privatisasi. Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi berarti pelibatan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi merupakan publik memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengurangi beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya. Mbak, silakan. Ya, tadi disebutkan bahwa untuk mewujudkan good governance itu diperlukan beberapa reformasi. Nah, di antaranya itu ada reformasi penganggaran, reformasi sistem akuntansi, reformasi sistem pemeriksaan, dan reformasi sistem manajemen keuangan daerah. Nah, itu bisa dijelaskan masing-masing dari reformasi tersebut dan Namanya siapa dari kelompok mana tadi? Citra Nailus dari kelompok 4, Pak. Ya, silakan. Ya, tolong dijelaskan masing-masing reformasi tersebut seperti apa dan bagaimana contohnya.
Baik, Mbak Citra, mungkin dari kelompok kami menjawab dengan secara general saja juga ya. Tadi kan menurut World Bank, itu prinsip-prinsip good governance itu meliputi partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesehatan, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, visi yang strategis. Nah, pada prinsipnya, dalam mengelola keuangan negara untuk menuju Indonesia yang baru ya di masa depan atau good governance menjadi alternatif dalam menjalankan pemerintahan. Pengembangan good governance sangat memerlukan komitmen politik yang kuat dan kompetensi tinggi untuk dapat mengikut menginstitusikannya secara efektif dalam sistem administrasi negara Indonesia pada umumnya dan dalam manajemen keuangan negara pada khususnya, Mbak. Jadi prinsip dasar yang menandai good governance sendiri secara universal antara lain adalah kepastian hukum, transparansi, partisipasi, profesionalisme, dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas ya, seperti yang kita kenal, yang dalam konteks nasional perlu ditambahkan dengan nilai dan prinsip daya guna, hasil guna, bersih, desentralisasi, kebijakan yang serasi dan tepat, serta daya saing. Nah, secara konseptual, good governance ini merupakan paradigma dan sistem peradaban yang luhur dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan good governance dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah harus berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan dengan baik dan menjalankan prinsip-prinsip good governance itu sendiri dengan konsisten. Nah, dengan hal ini, semoga Indonesia menjadi negara maju dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang terus baik ke depan. Seperti itu, Mbak Citra. Mungkin ada tambahan. Dari Mbak Citra atau dari teman-teman yang lain. Iya, lalu penjelasan mengenai reformasi-reformasi yang diperlukan untuk good governance itu gimana ya? Tadi kan disebutkan ada reformasi sistem pengangguran, reformasi sistem akuntansi, terus Bukan reformasi pengangguran, penganggaran. anggaran. Iya, mohon maaf. Nah, itu tadi penjelasannya bagaimana ya? Ya, baik. Mungkin dari reformasi penganggaran sendiri ya, Mbak, ya, reformasi pengelolaan. Misalkan reformasi penganggaran ini adalah reformasi yang dilakukan untuk mengubah sistem anggaran yang sebelumnya tradisional menjadi sistem anggaran yang berbasis kinerja, Mbak. Jadi reformasi penganggaran ini mencakup perubahan struktur anggaran dan perubahan proses penyusunan anggaran itu sendiri. Baik, terima kasih Mas Sita atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Mungkin sedikit tambahan untuk Mbak Citra tadi terkait dengan reformasi akuntansi dan sebagainya untuk mewujudkan good governance itu sendiri. Jadi bahwa akuntansi ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan good governance. Jadi peranan akuntansi dalam mewujudkan akuntabilitas membantu meningkatkan kinerja dan pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun yaitu tadi laporan yang akuntabilitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mewujudkan good governance itu sendiri. Terima kasih.
Saya izin Permisi. bertanya. Permisi kelompok 1, saya Dina Fatmawati izin bertanya. Tadi dijelaskan beberapa karakteristik good governance. Dari 9 karakteristik tersebut, paling tidak terdapat 3 hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik, yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan value for money. Lalu bagaimana kalau misalnya ada beberapa akuntansi sektor publik yang tidak memenuhi karakteristik tersebut? Bagaimana dampak mikro dan makro untuk good governance tersebut? Oke, Mbak Dina Fatmawati. Baik, saya menjawab juga secara general aja ya, Mbak. Dengan adanya akuntabilitas atau transparansi itu sendiri, masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja pemerintah, Mbak. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara khusus agar bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan dan tidak melakukan tindakan yang ilegal atau kepentingan individu maupun kelompok yang dapat merugikan masyarakat dan negara, seperti itu. Baik, itu untuk dampak makro, untuk mikronya seperti apa? Untuk mikronya mungkin seperti ini, Mbak. Ketika transparansi itu penting dalam penyelenggaraan atau kelembagaan atau organisasi, yaitu tadi pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat, mulai dari proses kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Jadi mikronya itu mungkin dari situ ya. Jadi proses kebijakan atau pengambilan kebijakan, kemudian perencanaan, pengawasan, dan pengendalian, itu tadi dapat diakses oleh semua pihak. Jadi mungkin mikronya di situ. Jadi proses di dalamnya, jadi pengambilan kebijakan, perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Dito untuk jawabannya. Terima kasih. Permisi kelompok 1, saya izin bertanya. Iya, silahkan. Oke, tadi kan di pengertian good governance kan ada 2 pengertian ya, dari World Bank sama United Nations Development Program. Nah, kalau yang di World Bank itu kan pengertiannya lebih menekankan pada aspek sumber daya sosial dan ekonomi. Terus kalau di yang United Nations Development Program itu kan lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Mungkin bisa minta tolong nggak dikasih ilustrasinya gimana penerapan dari aspek-aspek itu.
Baik, Mbak Antoni Natalia. Di sini tadi kan ada perbedaan antara World Bank dan UNDP sendiri. Nah, perbedaannya itu keduanya ini sama-sama membahas mengenai good governance itu sendiri. Namun keduanya ini, ya tadi seperti pertanyaan dari Mbak Natalia, kalau untuk Bank Dunia sendiri dia lebih ini Mbak menempatkan pada fokusnya yaitu tata kelola ekonomi atau economic governance sendiri yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola ekonomi yang mendukung administrasi negara, di mana salah satunya yaitu tadi anti korupsi adalah faktor kunci penting yang membagi secara jelas antara politik dan ekonomi. Itu untuk World Bank sendiri ya, atau Bank Dunia. Kalau untuk UNDP sendiri lebih fokusnya adalah konteks seperti tadi juga ada di PPT, yaitu konteks politik ya, politik dari negara dan pemahaman struktur kekuasaan dan bagaimana perubahan struktur kekuasaan secara demokratis. Karena kan UNDP sendiri ini kan development program ya, atau program pembangunan berkelanjutan. Jadinya bagaimana transformasi identitas dan secara inklusif dan solidaritas kebangsaan, seperti itu mungkin Mbak Antoni Natalia. Oh, baik, makasih Mas Dito. Oke, ada lagi yang lain? Ya, nanti siap-siap kelompok 10. Saya beberapa hal saya tambah. Sudah bagus tadi penjelasan dari kelompok 1 ya. Jadi ingin saya tambahkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Memang reformasi di sektor publik ini luar biasa. Reformasi di keuangan, terutama perencanaan penganggaran dan akuntansi, dirasakan betul di Indonesia. Mungkin saudara belum lahir ya. Tahun 98 itu ribut besarnya. Tahun 98 waktu kepemimpinan Pak Harto itu bermula dari yang pertama sebetulnya pengelolaan negara yang belum belum modern. Karena pengelolaan negara yang belum modern itu kan cenderung dalam pengelolaan keuangannya juga kan otoritarian, otoriter. Jadi bahkan dulu itu bupati, wali kota itu, gubernur itu semua ditentukan oleh presiden dari Jakarta. Ya, ditentukan oleh presiden dari Jakarta. Begitupun alokasi ditentukan dari sana. Pemerintah daerah, pemerintah di bawahnya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa uang yang diberikan oleh pemerintah pusat itu saja yang diterima. Berbeda dengan sekarang. Sekarang itu adalah penganggaran 2023 itu sudah selesai di tahun 2022 karena berawal dari penjaringan aspirasi masyarakat dulu dari bawah. Dari bawah itu mulai dari bulan April tahun T-1 itu sudah didiskusikan apa yang dibutuhkan. Jadi penganggarannya itu dari bawah betul. Lalu kemudian dari sebelumnya itu mereka menyusun apa yang disebut dengan cost structure analysis namanya. Jadi analisis kebutuhan dulu. Dari tahun ke tahun itu dianalisis dulu kebutuhannya, apa saja. Ini berimplikasi pada seluruh elemen pemerintahan. Ya. Ini di Indonesia. Di negara lain itu sudah lebih dulu lagi. Lebih dulu dari tahun 98.
Nah, kita kan tahun 98, 99, undang-undangnya langsung lahir. Begitu tumbang Pak Harto tahun 98, itu tahun 99, itu baru keluar undang-undangnya. Ya, Undang-Undang 22 tahun 99 dan Undang-Undang nomor 23. 22 dulu itu untuk apa namanya? Untuk pemerintah daerah, kemudian yang satunya adalah untuk keuangan. Nah, itu yang awal mula di kita reformasi. Reformasi luar biasa memang. Bahkan sampai menjatuhkan pemerintah dulu baru bisa. Ya. Jadi Pak Harto tumbang dulu itu baru bisa. Bayangkan 32 tahun, nah itu cara berpemerintahnya seperti itu. Termasuk cara menganggarkannya juga. Kita butuh atau tidak butuh, mereka tidak tahu, memberi saja anggaran itu. Sehingga dulu prestasi pemerintah di bawahnya itu diukur dengan kemampuan menghabiskan uang yang diberikan. Jadi kinerja pemerintah di bawahnya dulu diukur kalau bisa menghabiskan uang yang diberi itu berprestasi baik. Ya, berprestasi baik. Jadi kalau tidak bisa, itu tidak bagus. Maka dulu realisasi anggaran itu sangat penting, menghabiskan itu. Nah ini yang, karena apa? Ya, pemerintah pusat itu tidak melihat apakah pemerintah di bawahnya itu butuh atau tidak butuh. Itu pemerintah ya. Di UNS sendiri belum lama. Saya tahun 2004, 2005, mungkin 2007-an ke sini. Saya di prodi akuntansi. Dulu kan kertas dibagikan, kemudian flash disk dibagikan. Kita butuh atau tidak butuh dibagi. Ini berarti cara penganggarannya kan tidak berdasarkan mengidentifikasi kebutuhan dulu, bottom up. Jadi top up budgeting itu adalah cara yang tidak baik. Makanya cara penganggaran yang tradisional seperti dulu itu tidak relevan lagi untuk diimplementasikan sekarang. Makanya itu disebut dengan reformasi sistem penganggaran. Dari anggaran tradisional yang cenderungnya line item budgeting, line item itu bahwa itemnya itu sudah ditentukan. Tidak bisa diubah-ubah. Kemudian incremental. Incremental itu begini, kalau misalnya kertas dianggarkan tahun 2022 2 RIM, itu diprediksi 2023 misalnya dinaikkan menjadi 3 RIM. Itu namanya incremental budgeting. Kemudian line itemnya tetap. Tidak ada kewenangan pemerintahan di bawahnya untuk merubah item-item itu. Sementara sekarang, setelah direformasi, itemnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, di unit tertentu, tahun kemarin dianggarkan kertas misalnya 10 RIM. Sekarang masih ada sisa 5 RIM. Hitung kebutuhannya. Ternyata kebutuhannya hanya 5 RIM saja tahun yang akan datang. Ya sudah, tidak perlu dianggarkan lagi. Kalau yang tahun lalu tidak dianggarkan. Dianggarkan dengan item yang sama, bahkan ditambah lagi. Karena incremental tadi. Incremental itu menambah dari item yang ada, ya sekian persen, ya sesuai, tidak terukur cara berhitungnya. Itu yang banyak direformasi. Akuntansi, iya. Dulu tidak ada akuntansi di Indonesia. Di pemerintahan Indonesia, dulu itu belum ada sama sekali akuntansi. Bahkan presentasi kita di 2004 di depan Bank Dunia pada saat itu struktur akun kita itu juga keliru. Seperti yang pernah saya sampaikan. Pendapatan akunnya nomor 1, ya, kemudian beban itu akunnya nomor 2, padahal pendapatan itu akunnya nomor 4 ke sana, yang umum di dunia. Maka dulu ya banyak yang tidak sadar kalau teman-teman dari Bank Dunia itu agak tersenyum kecut itu, karena Indonesia kok akunnya lucu. Nah, kenapa diakunkan nomor 1? Karena dulu itu akun yang banyak digunakan. Pendapatan itu nomor 1 urutan pertamanya dari Sabang sampai Merauke.
untuk tidak merubah secara drastis, ya, di awal-awal itu, ya, dengan PP 105. Jadi akuntansinya Indonesia itu PP 105 tahun 2001. Pakainya. Strukturnya tadi itu pendapatan nomor 1 akunnya. Kemudian dilahirkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 sebagai pedoman akuntansi di pemerintah daerah. Itu awal-awal reformasinya. Jadi di reformasi itu. Kemudian lahir Undang-Undang 33, ya, itu baru mulai bagus, ya, tahun 2001. Lalu tahun 2004. Lalu kemudian tadi disampaikan juga oleh temannya kriteria good governance Bank Dunia dengan UNDP. UNDP kok beda dengan Bank Dunia? Beda stressing, beda penekanan. Memang Bank Dunia itu menekan penekanannya hanya pada ekonomik saja. Sedangkan UNDP, ya, nah governance-nya itu kan dari 9 itu yang sudah disampaikan oleh temannya tadi. Ya. Yang disampaikan tadi, karena UNDP ini dalam rangka membangun negara, membangun suatu komunitas di zaman modern. Menurut UNDP itu harus mengimplementasikan 9 kriteria good governance atau prinsip good governance yang disampaikan oleh UNDP itu, yaitu partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat itu memiliki hak suara yang sama. Ya, termasuk di dalamnya tadi, jangan sampai kita membangun misalnya sarana prasarana tertentu, kita tidak tarik ke masyarakatnya dulu. Masyarakatnya butuh atau tidak sarana prasarana itu. Nah itu. Lalu kemudian maka lahirlah apa yang disebut dengan public hearing dan lain-lain oleh DPR. Kemudian ada namanya jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat. Itu kan harus dilakukan sekarang. Kalau dulu kan tidak. Pokoknya dianggarkan saja. Kemudian penegakan hukum. Keadilan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh oleh siapapun. Baik penyelenggara negara maupun masyarakat umum. Kalau itu tidak dilakukan atau tidak terjadi, maka juga akan menghambat terjadinya good governance. Kemudian transparansi, tadi sudah disampaikan juga, proses kelembagaan dan informasi dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Jadi tidak boleh tutup-tutupi. Kemudian yang berikutnya ada juga daya tanggapnya. Setiap institusi diarahkan pada upaya melayani pihak yang berkepentingan. Jadi tidak boleh cuekan. Makanya termasuk di dalamnya di pemerintahan di bawah. Kalau dulu itu orang coba perhatikan saja, saudara bandingkan kalau dilayani orang atau pegawai rendahan dengan pegawai yang di atasnya. Kalau pegawai yang atas itu cenderung ramah, yang bawah itu kadang-kadang ini. Nah, jadi sensitivitasnya rendah dia. Maka semakin tinggi pengetahuan aparatur negara, itu semakin baik sensitivitasnya, daya tanggapnya. Yang berikutnya, yang kelima, itu ada namanya berorientasi pada konsensus orientation. Bertindak sebagai penengah dalam kepentingan berbeda. Jadi, termasuk di dalamnya adalah konsensus orientation ini, ada kontrak kinerja dalam organisasi sektor publik. Jadi tidak boleh orang yang bekerja di organisasi sektor publik tidak punya target kinerja. Ada tanda tangan kontrak kinerja atau fakta integritas untuk dijalani selama periode kepemimpinannya. Dan itu yang menjadi ukuran terus sambil membaca dinamika. Jadi tidak boleh tidak tidak berkonsensus orientation. Kemudian yang berikutnya menurut UNDP adalah berkeadilan. Kesempatan yang sama
baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Nah, ini yang apa namanya UNDP, efektivitas dan efisiensi. Hasil kegiatan kelembagaan harus sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan karena ada output. Ya, karena ada output. Makanya di awal-awal kita bicara dulu, kita bicara value for money kan. Untuk apa outputnya kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya? Untuk apa outputnya kalau tidak sesuai dengan jadwalnya? Maka ada outcomes itu yang menggambarkan efektivitas. Dan yang terakhir, kedua dari terakhir itu namanya akuntabilitas. Pemimpin memiliki pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa orang melakukan sesuatu dalam organisasi sektor publik tidak melakukan akuntabilitas publik atau mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya kepada publik yang mempercayai. Kemudian tentu saja UNDP menyampaikan yang terakhir itu memiliki visi yang strategis vision, sudut pandang yang luas dan berkelanjutan. Bagaimana organisasi itu bisa tetap sustain ke masa-masa yang akan datang. Maka termasuk di dalamnya, ya, karena beberapa waktu yang lalu, 2 hari ya yang lalu, Prodi Pendidikan Akuntansi itu kan masih melakukan reakreditasi oleh Lamdik ya. Ditanya juga ya pengembangan keilmuannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Prodi? Memastikan bahwa paling tidak setelah lulus dan dididik di Prodi Pendidikan Akuntansi selama 4 tahun atau 8 semester, mahasiswa lulusannya itu masih memiliki tempat untuk bekerja. Makanya di tempat saya, misalnya di sektor publiknya, beda saya mengajar di Fakultas Ekonomi dengan yang saya ajarkan di FKIP. Di Fakultas Ekonomi, saya tidak mengajarkan praktek separuh di sektor publik. Tapi di FKIP, saya tetap mengajarkan separuh, karena besok dia akan mengajar. Paling tidak dia sudah tahu. Dan kebanyakan nanti mungkin karena dia mengajar di sekolah-sekolah itu di bawahnya pemerintah daerah. Itu adalah salah satu. Itu menempatkan pengembangan keilmuan yang sesuai dengan arah good governance tadi. Sehingga terus terang di rektorat ini yang yang mencatat transaksi akuntansi itu rata-rata dari lulusan FKIP Pendidikan Akuntansi yang dulu juga sudah belajar itu. Terutama nanti mungkin ya kalau saudara nanti mengambil akuntansi pendidikan itu lebih dalam lagi prakteknya. Saya rasa itu tambahan untuk kelompok kelompok 1. Saya persilakan kelompok 10 ya. Silakan kelompok 10 memulai presentasi. Izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Muhtar dan teman-teman yang telah memberi kesempatan kepada kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kami kelompok 10 akan menjelaskan terkait sistem akuntansi organisasi publik non-pemerintah. Nah, dalam bab ini, kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah pengertian, fungsi, dan prinsip dari sistem akuntansi. Kemudian yang kedua adalah pengertian dan ciri organisasi nirlaba. Yang ketiga, pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dan yang keempat adalah sistem akuntansi lembaga swadaya masyarakat.
Untuk yang pertama, terkait pengertian fungsi dan prinsip sistem akuntansi. Dari pengertiannya, sistem akuntansi merupakan jaringan praktik dan prosedur pencatatan dan pelaporan yang terpadu di dalam suatu organisasi. Kemudian menurut Neuner tahun 1972, beliau menjelaskan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formular, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan yang dibutuhkan oleh manajemen guna menentukan dasar dan kebutuhan organisasi. Nah, sistem akuntansi ini juga dijelaskan bahwa informasi ini berguna bagi manajemen karena ada jumlah laba dalam periode yang lalu, kemudian aktiva, hutang, dan ekuitas bersih setiap saat, kemudian sejumlah lampiran tentang penjualan, dan informasi yang dibutuhkan manajemen. Kemudian yang kedua terkait informasi akuntansi ini tadi. Kan yang pertama ada jumlah laba dalam periode ini dan yang lalu. Kemudian ada aktiva, hutang, dan ekuitas bersih setiap saat. Kemudian jumlah lampiran tentang penjualan, berapa banyak konsumen telah membayar, jumlah konsumen yang masih dimiliki, jumlah pembelian, jumlah kreditor, dan persediaan yang masih ada. Kemudian yang terakhir ada informasi yang dibutuhkan manajemen seperti laporan pajak penghasilan pemerintah pusat dan daerah, laporan pemotongan pajak, laporan pendapatan karyawan, biaya distribusi, dan tarif pengolahan data publik. Untuk fungsinya sendiri, sistem akuntansi berfungsi sebagai organisasi dan manajemen, perencanaan dan administrasi, keuangan, internal audit, analisa keuangan dan laporan, kebijakan dan prosedur, persediaan, dan work accounting dan umum. Kemudian untuk prinsip dari akuntansi sektor publik, yaitu sistem akuntansi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan peraturan lainnya. Yang kedua, sistem akuntansi selaras dengan klasifikasi anggaran, fungsi penganggaran, dan akuntansi saling melengkapi terintegrasi. Yang ketiga, rekening dikaitkan dengan jelas pada objek dan tujuan penerimaan, pengeluaran, serta pejabat pertanggungjawaban penyimpangan yang terjadi. Yang keempat, sistem akuntansi membantu proses pemeriksaan dan menyajikan informasi yang akan diperiksa. Yang kelima, sistem akuntansi selaras dengan pengawasan administratif dana, kegiatan, manajemen program, pemeriksaan intern, dan penilaian kinerja. Yang keenam, rekening melambangkan kegiatan ekonomi termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi belanja, serta penetapan hasil operasi pemerintah dan program-programnya atau unit organisasi. Yang ketujuh, sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan untuk mengembangkan perencanaan program dan penilaian kinerja. Dan yang terakhir, rekening digunakan sebagai dasar analisis ekonomi dan reklasifikasi transaksi pemerintah. Kemudian ada empat jenis sistem dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama ada sistem akuntansi anggaran, yang kedua ada sistem akuntansi dana, yang keempat ada sistem akuntansi komitmen, dan yang terakhir ada sistem akuntansi akrual. Selanjutnya, pengertian dan ciri organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.
Menurut PSAK nomor 45, bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut dalam IAI tahun 2010 45.1. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Organisasi non-profit mempunyai misi melayani publik dan konsumennya lebih terbatas, sedangkan organisasi profit mempunyai motif untuk mencari untung, yaitu hanya melayani konsumen yang dapat memberikan keuntungan. Apabila dari suatu kelompok konsumen tidak akan diperoleh keuntungan, maka organisasi bisnis umumnya tidak bersedia melayani. Dalam Salusu tahun 2010 halaman 47. Adapun ciri-ciri dari organisasi non-profit antara lain: yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Next. Selanjutnya, pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba, meskipun not for profit juga harus diartikan sebagai not for loss. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikontribusikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut. Menurut PSAK nomor 45, organisasi nirlaba perlu menyusun setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode laporan. Yang kedua, laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Yang ketiga, laporan aktivitas untuk suatu periode laporan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, ada hal yang membedakan antara laporan keuangan organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis, yaitu yang pertama, komponen neraca memiliki beberapa keunikan. Yang kedua, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporannya dapat dianalogikan dengan laporan aktivitas. Yang ketiga, organisasi nirlaba tidak memiliki laporan perubahan ekuitas karena tidak memiliki entitas. Selanjutnya adalah sistem akuntansi lembaga swadaya masyarakat. Next. Pengertian lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Menurut Bastian, tahun 2007, akuntansi lembaga swadaya masyarakat atau LSM merupakan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dalam rangkaian pengelolaan kegiatan, baik itu dalam bentuk yang lengkap maupun akuntansi secara sederhana sekalipun. Bastian 2007 juga mendefinisikan akuntansi lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana informasi mengenai penggunaan serta pengelolaan sumber daya bagi lembaga pemberi dana maupun publik. Next. Sifat dan karakteristik dari lembaga swadaya masyarakat.
Akuntansi merupakan kegiatan yang mengarah pada pencapaian hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan lembaga swadaya masyarakat. Berbeda di antara lembaga publik lainnya seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lain-lain, penerapan akuntansi dalam lembaga swadaya masyarakat sedikit berbeda. Perbedaan tersebut muncul karena lingkungan yang mempengaruhi lembaga swadaya masyarakat itu berbeda. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi LSM ini yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba serta organisasi lainnya yang profit oriented dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur keorganisasian, dan anggarannya. Setiap organisasi memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Misalnya, apabila organisasi tidak mempunyai sumber dana yang jelas dan pasti, maka akan ada daya dukung untuk melakukan pemberdayaan berkembang selaras dengan target keuangan. Secara kebetulan, keuangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemberdayaan organisasi. Secara kelembagaan, organisasi lembaga swadaya masyarakat juga berbeda dengan organisasi lainnya, walaupun sama-sama organisasi publik. Struktur organisasi ini tidak terlalu formal, namun biasanya ada seseorang atau aktivis senior yang memimpin. Next. Tujuan dan sumber dana dari lembaga swadaya masyarakat. Tujuan akuntansi lembaga swadaya masyarakat menurut Bastian tahun 2007 adalah yang pertama, memberikan informasi yang diperlukan agar pengelolaan dapat dilakukan secara tepat, efisien, dan ekonomis terhadap kegiatan serta alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Yang kedua, memberikan informasi yang akan digunakan oleh pengelola organisasi sebagai suatu laporan pelaksanaan pertanggungjawaban. Selanjutnya, sumber dana dari LSM antara lain, yang pertama sumbangan masyarakat atau filantropi, kedua APBD atau APBN, ketiga lembaga pembangunan internasional seperti agen-agen PBB, ADB, World Bank, DFID, dan lain-lain. Yang keempat, pemerintah luar negeri seperti USAID, NORAD, GTZ, AUSAID, dan lain-lain. Yang kelima, LSM atau NGO internasional melalui kerjasama program atau proyek seperti Greenpeace, CARE, Save the Children, Oxfam, dan lain-lain. Next. Metode pencatatan lembaga swadaya masyarakat. Laporan keuangan LSM memainkan peranan preduktif dan prospektif yang menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi banyaknya sumber daya yang disyaratkan untuk operasi berkelanjutan. Sumber daya yang dapat dihasilkan oleh operasi berkelanjutan dan resiko berasosiasi serta ketidakpastian. Laporan keuangan juga dapat menyediakan informasi kepada pemakainya. Laporan keuangan LSM menggunakan dasar akrual agar tercatat transaksi dan peristiwa lain pada saat terjadinya, dan bukan pada saat kas diterima dan dibayar ke dalam laporan keuangan periode bersangkutan. Laporan keuangan lembaga swadaya masyarakat ini yang disusun atas dasar akrual akan memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas di masa depan, serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Selanjutnya adalah siklus akuntansi LSM. Ada 3 tahap siklus akuntansi menurut Bastian tahun 2007. Yang pertama tahap pencatatan, kedua pengikhtisaran, ketiga pelaporan. Next. Dalam tahap pencatatan itu terdapat 3
tiga hal, yaitu pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kedua, mencatat bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Ketiga, memposting dari jurnal berdasarkan jenisnya ke akun buku besar. Next. Tahap pengikhtisaran itu ada 6 hal, yaitu menyusun neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, membuat ayat jurnal penyesuaian, menyusun kertas kerja atau neraca lajur, membuat ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir membuat ayat jurnal pembalik. Next. Terakhir, tahap pelaporan, yaitu ada laporan surplus defisit, laporan arus kas, neraca, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Izin bertanya. Ya, Bel. Oke, saya Amanda Bella dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 10. Tadi sudah disampaikan terkait 4 jenis sistem dalam akuntansi sektor publik ya. Nah, tolong dijelaskan dari 4 jenis sistem tersebut dan atau apa perbedaan dari 4 jenis sistem akuntansi sektor publik tersebut. Terima kasih. Izin menjawab, untuk yang pertama tadi terkait sistem akuntansi anggaran. Untuk sistem akuntansi anggaran sendiri merupakan sistem akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan. Terus untuk yang kedua terkait sistem akuntansi komitmen. Untuk sistem akuntansi komitmen ini, dia itu sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya itu pada saat order dikeluarkan. Terus yang ketiga terkait sistem akuntansi dana. Untuk sistem akuntansi dana ini sendiri itu merupakan sistem pencairan dana dan alokasi dana. Jadi penggunaan dana dan peranan anggaran itu berkaitan penting pada akuntansi dananya. Kemudian yang terakhir terkait sistem akuntansi akrual. Untuk sistem akuntansi akrual sendiri itu merupakan sistem yang merupakan sistem yang menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik, seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok 10 ada yang mau menambahkan. Mungkin itu Mbak Bella, apakah ada yang mau diberikan tanggapannya? Baik, terima kasih Mbak Feby, sudah paham. Terima kasih. Sama. Mungkin teman-teman yang lain. Oke, masih ada yang lain? Oke, saya rasa cukup yang
minggu depan kita insya Allah UTS, TS-nya materinya dari seluruh RMK. RMK yang belum dinilai, saudara bawa pada saat UTS saja, nanti saya nilai pada saat UTS. Tidak usah dikirim email. Oke, yang dikirim email itu yang wajib adalah makalah kelompok, presentasi kelompok. Itu harus dikirim. RMK nanti di buku. Nanti saya tanda tangan bukunya pada saat UTS. Selain itu tugasnya kan ada makalah perorangan ya, tapi di akhir semester, di UAS ya. Kalau tidak keliru dulu. Tapi yang paling penting besok pada saat UTS, buku RMK-nya di bawah. Ya, buku RMK-nya di bawah, saya tanda tangan sekaligus di situ, tidak usah dikirim email. Kemudian materinya dari situ, kalau saudara mengerjakan RMK pasti bisa. Ya, pasti bisa, karena dari 10 atau 13 materi itu. Ya. Tapi undang-undang saya tidak keluarkan. Oke, terima kasih. Nah, karena saya ada acara juga, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi di OCW. Ya. Yang tidak presensi saya tidak rubah lagi. Jadi langsung nanti pada jam 9.30 itu saya tutup presensinya. Oke, gitu.